Oke, baik. Teman-teman, setelah kalian memahami kedudukan pemerintah pusat, kedudukan pemerintah daerah, gitu ya, kita akan lanjut lagi nih materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya tentang apa? Oke. Nah, di Indonesia kita mengenal ada yang disebut sebagai daerah khusus, ada yang disebut sebagai daerah istimewa, dan ada juga yang disebut sebagai otonomi khusus. Oke. Daerah khusus itu, ya, daerah khusus itu diberikan kepada daerah yang merupakan ibu kota negara. Oke, yang mana dalam hal ini diberikan kepada Provinsi Jakarta. Nah, makanya Jakarta punya embel-embel yaitu DKI. Ya. DKI itu bukan Dono Kasino Indro, bukan ya, tapi daerah khusus ibu kota. Oke, daerah, oke, daerah, K-nya itu khusus, I-nya itu ibu kota. Ibu kota. Daerah khusus ibu kota itu DKI. Nah, Jakarta. Jakarta itu provinsi ya. Tapi karena dia itu sebagai daerah khusus, maka dia itu punya kekhususan tersendiri. Ya, ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada DKI Jakarta ini. Begitu. Yang mana kurang lebih 2024 DKI Jakarta statusnya akan hilang DKI-nya gitu ya. Tergantung nanti keputusan presiden selanjutnya atau presiden yang saat ini ya. Apakah langsung dicabut atau DKI Jakarta tetap DKI Jakarta atau bagaimana kita tidak tahu. Kita ikuti saja proses perpindahan ibu kota negara baru kita ya ke daerah Kalimantan ya yang dinamakan sebagai atau wilayah Nusantara katanya gitu ya atau gedungnya Nusantara atau apapun itu ya. Oke, selanjutnya ada juga yang disebut sebagai daerah istimewa. Oke. Kenapa kok disebut sebagai daerah istimewa? Karena dia itu punya sejarah, oke, dalam kemerdekaan Indonesia. Memiliki intinya punya sejarah, ya. Sejarah. Siapa daerahnya? Yaitu Yogyakarta. Daerah I-nya istimewa Yogyakarta. Yaitu daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada Yogyakarta. Apa spesialnya? Spesialnya itu adalah pemilihan kepala daerahnya itu tidak berdasarkan pemilu, tapi berdasarkan ketentuan di dalam kerajaan atau kesultanan di Yogyakarta. Seperti itu. Ya, begitu. Itu kenapa kok diberikan hak istimewa seperti itu? Karena punya sejarah di mana dulu perjuangan Yogyakarta ya saya masih ingat ketika Sri Sultan Hamengkubuwono memberikan bantuan kepada Presiden Indonesia untuk membeli pesawat pertama kalau tidak salah ya pesawat pertama kepresidenan untuk Presiden Soekarno saat itu kalau tidak salah ya kalau salah mohon dikoreksi ya begitu itulah alasan kenapa daerah istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai daerah istimewa begitu. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai otonomi khusus. Nah, kenapa kok ada otonomi khusus? Karena mereka itu ya dijadikan otonomi khusus itu karena punya alasan politis dan alasan untuk kesejahteraan. Nah, hal itu diberikan kepada Aceh dan Provinsi Papua. Nah, kita mungkin ketika dengar Aceh dan Papua, tentunya itu adalah dua daerah yang berada di ujung ya. Di Aceh itu ada di ujung barat, sedangkan Papua itu berada di ujung timur begitu ya dan di mana itu jauh sekali dari ibu kota negara kita dan tentunya mereka harus selalu diperhatikan. Kenapa? Karena mereka itu masih bagian dari negara kita. Aceh itu masih Indonesia, Papua itu masih Indonesia. Saya kenal dengan beberapa teman orang Aceh, orang Papua, semuanya baik-baik, semuanya sangat cinta dengan Indonesia. Tapi tentunya kita juga atau pemerintah juga harus memperhatikan mereka begitu. Nah, tapi juga ada hal unsur politis di sini ya. Kenapa Aceh dan Papua dijadikan sebagai otonomi khusus atau perhatian khusus? Kenapa? Karena dulu 2004 kalau tidak salah ya, Aceh itu ya sebelum kejadian tsunami 2006 2004 ya, tsunami-nya itu ada gerakan Aceh Merdeka yang menginginkan Aceh terlepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri begitu loh. Makanya di Aceh diberikan kekhususan juga ya dalam hal peraturan daerah di mana ada peraturan syariat Islam di sana. Ya.
Gitu. Kalau kalian pernah nonton berita, ada berita tentang hukuman rajam, hukuman cambuk ya kepada orang-orang yang terbukti bersalah gitu. Itu jangan disalahkan juga karena itu memang keistimewaannya Aceh gitu ya. Otonomi khususnya Aceh seperti itu. Adapun Papua, kekhususannya itu apa ya diperhatikan khusus oleh pemerintah pusat begitu. Sekarang infrastruktur sedang dibangun, everything semuanya itu fokus untuk Papua. Kenapa ya? Karena Papua itu sekali lagi masih Indonesia. Ya, bukan karena hanya ada golongan-golongan separatis sekarang ya organisasi bersenjata itu ya, tapi karena memang Papua itu masih Indonesia gitu. Sebenarnya tidak dengan adanya organisasi separatis pun Papua itu tetap diperhatikan sebenarnya gitu loh ya. Nah, tapi karena memang ada kejadian hal seperti itu, tentunya hal politis pun memang berkaitan dengan hal itu. Lalu, apakah daerah yang lain tidak diperhatikan? Jawabannya enggak. Ya, semuanya itu tetap diperhatikan. Hanya pemerintah pusat itu punya yang namanya apa? Punya yang namanya skala prioritas. Oke, nah ini teman-teman juga pasti punya loh ya, skala prioritas. Mana sih yang harus didahulukan nih, permasalahan apa? Ketika ada bencana banjir, ketika ada bencana puting beliung, bencana longsor, atau bencana apapun itu, tentunya hal daerah tersebut akan diperhatikan juga gitu loh ya. Tidak hanya daerah tertentu, tidak hanya Aceh saja, tidak hanya Papua saja, enggak gitu ya. Semuanya itu berdasarkan skala prioritas, prioritas pemerintah pusat, fokusnya kemana terlebih dahulu. Oke, itu daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus yang ada di Indonesia ya. Jadi jangan sampai ketukar ya atau lupa ya. Gitu. Dan sekarang kalian juga udah ngerti kenapa kok ada embel-embel DKI, ada embel-embel DI Yogyakarta, ada Aceh, ada Papua gitu. Yang Aceh punya kekhususannya, Papua kok selalu diberitakan terus gitu. Karena memang mereka itu menjadi fokus dari pemerintahan pusat ini. Fokus servicing function ya. Fokus pelayanan pemerintah, pemberdayaan pemerintah terhadap daerah-daerah yang ini gitu ya. Dan yang lain pun tetap sama diperhatikan juga oleh pemerintah pusat begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini materi intinya ya, hubungan struktural dan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Oke, strukturalnya seperti ini teman-teman. Ya, gambaran strukturalnya seperti ini. Mudah-mudahan kebaca ya. Oke, desainnya ya seperti ini. Saya sengaja pakai desain ini supaya lebih pas, lebih lebih enak juga dilihat sih menurut saya gitu ya. Nah, tetap kepalanya itu adalah presiden di sini atau pemerintah pusat. Yang di warna merah ini pemerintah pusat. Oke, pemerintah pusat di sini. Ya, di mana pemerintah pusat yang memegang kendali gitu ya. Hubungan strukturalnya itu seperti ini, di mana presiden dibantu menteri, kementerian yang dalam hal ini adalah menteri dalam negeri, ya, dibantu oleh mereka, kemudian punya komando, ya, perintah kepada gubernur. Ya, gubernur dibantu oleh kanwil tertentu dan berkoordinasi dengan DPRD provinsi, ya di sini. Kemudian dibantu juga oleh dinas di bawahnya dan sekretariat provinsi atau sekretariat gubernur. Dan gubernur memiliki garis koordinasi ya. Garis putus-putus di sini dengan siapa? Dengan bupati atau wali kota. Yang mana bupati wali kota ini dibantu juga oleh DPRD kota dan kabupaten ya, dibantu oleh dinas dan sekretariat. Lalu bupati dan wali kota punya komando kepada kecamatan. Yang mana kecamatan itu merupakan tugas pembantuan yang diberikan oleh bupati dan wali kota kepada tingkat kecamatan yang dipimpin oleh camat gitu ya. Nah, ini hubungan strukturalnya seperti ini, teman-teman. Adapun hubungan fungsionalnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten, mereka itu fungsinya itu adalah untuk melayani masyarakat. Masyarakat di sini punya kebutuhan ekonomi, politik, rasa aman, keadilan, kesejahteraan, kesehatan, religi, pendidikan, sosial budaya, dan seterusnya. Pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten, fungsinya itu adalah untuk memenuhi itu semua. Fungsi pemerintah itu sejatinya adalah untuk mengatur bagaimana kehidupan masyarakat, memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Itu fungsinya, ya. Fungsi pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Tapi tentunya, nah di sini ada bahwa setiap pemerintahan itu fokus utamanya adalah masyarakat dan disesuaikan berdasarkan tingkatannya, gitu loh. Jadi
Misalkan begini, kita ambil contoh pendidikan. Ya, pendidikan contohnya. Pendidikan. Oke. Nah, jika kebutuhan masyarakat akan pendidikan ini bisa diselesaikan oleh pemerintah kota kabupaten, maka diselesaikan di pemerintah kota kabupaten. Tidak langsung kepada pemerintah pusat, begitu. Oke? Tidak langsung kepada pemerintah pusat, gitu. Kalau masih bisa diberikan kepada kota kabupaten, selesaikan kota kabupaten. Lalu nanti juga ada urusan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah provinsi. Urusan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah pusat. Contohnya, simpelnya gini. Yang menjadi fokus pemerintah pusat itu adalah tentang berkaitan dengan kurikulum. Kebijakan pendidikan itu adalah pemerintah pusat. Pemerintah provinsi berkaitan dengan jenjang pendidikan. Contoh, sekarang SMA, SMK, ya. Ya, itu dipegang oleh pemerintah provinsi. Adapun SD, SMP, ya, itu dipegang oleh pemerintah kota dan kabupaten. Jadi urusan SD, SMP itu tidak harus diurus oleh pemerintah provinsi, tapi tetap koordinasi tetap ada. Karena tadi di hubungan struktural ini tingkat kota kabupaten itu berkoordinasi dengan gubernur atau pemerintah provinsi. Begitu, teman-teman. Sekali lagi, intinya adalah di dalam hubungan fungsional ini adalah fokus utamanya adalah bagaimana melayani masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat ilmu baru dan semoga kalian seperti tadi. Semakin bertambah ilmu, semakin merunduk, semakin menghargai orang lain, semakin menghargai perbedaan, semakin tawadu ya intinya dalam bahasa agama itu semakin hormat dalam perbedaan. Tetap junjung tinggi yang namanya nilai kemanusiaan dan dengan cara toleransi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang, supaya nanti konten-kontennya lebih bagus lagi. Dan tolong di komentar kekurangan dan kelebihannya apa, supaya menjadi masukan dan evaluasi untuk editornya, untuk saya juga sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.